kita di Indonesia ini sedang kekurangan dokter, Mas Timothy. Kita sedang kekurangan dokter spesialis. Jadi karena itu kalau misalnya ada persoalan seperti ini, itu yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Yang rugi itu tentu pemerintah, karena pemerintah yang dibantu. Ini harus ada penjelasan yang lebih terbuka lagi. Semua aspek yang berkenaan dengan catatan ini. Teman-teman menginginkan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai inovasi anak bangsa ini lepas lagi keluar. Banyak loh kejadian kayak gini kan, nggak dihargai di dalam negeri, di luar negeri dihargai segala macam. Terawan adalah pahlawan. Dalam hal ini Terawan tak bisa dikatakan bersalah. Tak ada bukti konkret bahwa beliau bersalah. Ini justru lebih terlihat bahwa ID adalah pihak yang arogan. Dokter Terawan harus membuktikan bahwa terapinya tadi yang disebutkan DSA itu memang bermanfaat, memang efek sampingnya minim. Itu yang harus dibuktikan melalui uji klinik. Saya ikut pada waktu presentasi Dokter Terawan bahwa kita melihat bahwa pada penderita yang chronic stroke, bukan yang hemorrhagic stroke, itu setelah di brainwash dan kemudian dikontrol CT scan-nya, itu ada perbaikan. IDI secara hukum adalah badan hukum yang bentuknya organisasi kemasyarakatan. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1 menggariskan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Atas dasar pasal tersebut, IDI tak lebih dari sebuah organisasi kemasyarakatan biasa yang anggotanya orang-orang biasa yang memiliki kesamaan latar belakang pendidikan dan profesi bidang kedokteran. Pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI pasal 3 menyatakan bahwa penerimaan anggota IDI dilakukan melalui pendaftaran. Pasal ini menerangkan bahwa orang yang memiliki profesi dokter dan tidak mendaftarkan diri untuk menjadi anggota IDI, maka dia bukan anggota IDI. Bisa saja anggota ormas lain. Lucunya pada pasal 9 dari AD/ART IDI menyatakan bahwa IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia yang berbadan hukum. Jika kita telah bunyi pasal 9 dari AD/ART IDI ini adalah bahwa IDI mengklaim sebagai satu-satunya ormas yang menampung orang-orang yang berprofesi dokter. Apakah kemudian bunyi pasal 9 ini bisa diimplementasikan secara eksternal? Jelas tidak. Namanya pasal dalam AD/ART IDI yang berlaku untuk anggota IDI saja atau lingkungan internal. Kalau lingkungan internal jelas tidak terikat pada AD/ART IDI. Misalnya ada pembaca SeaWorld yang berprofesi dokter dan bersama-sama dengan kawan-kawannya yang juga berprofesi dokter besok lusa mau mendirikan organisasi kemasyarakatan. Semacam IDI boleh dan tidak dilarang oleh negara. Apakah kemudian karena bunyi pasal 9 itu IDI berhak melarang pihak lain untuk mendirikan ormas yang sama dan melakukan monopoli atas dokter-dokter Indonesia? Jelas itu juga tidak bisa, karena ormas IDI berada di bawah naungan Undang-Undang Ormas, jadi segala sesuatunya wajib tunduk pada Undang-Undang Ormas. Pasal 2 dari AD/ART IDI lebih menggelikan lagi, bunyinya begini. Anggota IDI adalah dokter warga negara Indonesia yang teregistrasi sebagai dokter dan diakui oleh pemerintah. Saya jadi bertanya, apa bisa seorang dokter yang sudah sekolah hingga S3 ilmu kedokteran dengan biaya sendiri atau beasiswa dari negara, keahliannya menjadi hilang hanya gara-gara tidak terregistrasi sebagai anggota ormas IDI? Apa dasar hukum IDI bisa menghilangkan keahlian seorang dokter hanya gara-gara tidak menjadi anggota IDI? Bunyi pasal 2 itu adalah bunyi pasal di dalam AD/ART IDI dan bukan bunyi pasal undang-undang. Soal registrasi dan teregistrasi itu prosedur dan tata cara secara jelas termaktubkan di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan itu semua diterbitkan bukan oleh IDI tapi oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Pertanyaannya, apakah Konsil Kedokteran Indonesia sama dengan IDI? Jelas tidak sama. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab pada Presiden. Jadi aneh kalau kemudian IDI bisa mencabut izin praktek dokter yang telah memenuhi pasal 2 dari AD/ART-nya. Ini juga menggelikan bagaimana bisa sebuah ormas mendikte pemerintah atas keberlangsungan para tenaga dokter Indonesia.
Mungkin IDI memang punya MOU dengan pemerintah, cuma kita saja tidak tahu, entahlah. Kecuali IDI memiliki MOU dengan Kementerian Kesehatan seperti MUI yang namanya disebut pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang kemudian menjadi alasan MUI bersikap congkak dan memonopoli penerbitan sertifikat halal. Tapi MUI saja kewenangan atas penerbitan sertifikat halal bisa dicabut oleh Kementerian Agama lewat surat keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berbeda dengan Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia berdiri atas perintah Undang-Undang Advokat pasal 32 ayat 4 yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat 2 tahun. Sejak undang-undang tersebut diundangkan, walaupun Peradi berdiri atas perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sependek yang saya tahu ada 4 organisasi advokat, yaitu Peradi 1, Peradi 2, dan Kongres Advokat Indonesia. Keempat organisasi advokat itu sama-sama menjalankan undang-undang advokat dan sama-sama bisa melakukan penyumpahan advokat. Semua berjalan lancar, para advokat di Indonesia bisa berkarir tanpa ada rasa tersandera keanggotaan. Jadi sebenarnya bukan hak IDI untuk mengkasuskan dokter-dokter yang berpraktek tanpa keanggotaan terhadap IDI. Seorang dokter bisa saja membuka usaha praktek medis hanya dengan memiliki surat izin usaha dari pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Please koreksi kalau saya salah. Jika seorang itu sudah menempuh jenjang pendidikan hingga S3 ilmu kedokteran, meraih gelar profesor, ditambah menempuh pendidikan profesi, tiba-tiba semuanya menjadi sia-sia hanya karena kelakuan IDI. Rasanya hal ini akan sangat merugikan masyarakat dan rakyat Indonesia.